Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan kembali menceritakan bagaimana sejarah berdirinya sebuah istana megah dan kesultanan kerajaan Siak Sri Indrapura yang tepatnya berada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Mari kita simak segera ceritanya. Setelah sampai di Pagaruyung, kemudian sang Panglima dan Ci Apong pun menghadap kepada sang Baginda Raja dan Putri Jenil yang pada saat itu menguasai kesultanan dari Pagaruyung. Maka Panglima menyerahkan Ci Apong dan mengatakan bahwa Ci Apong adalah seorang seli raja dari Kesultanan Johor yang telah direbut tahta kerajaannya oleh seorang bendahara yang kini telah diangkat menjadi seorang raja dengan gelar Riyad Shah, Jalaluddin Riyad Shah. Kemudian raja dan putri pun menerima mereka dengan baik dan mempersilahkan Ci Apong untuk tinggal di sana. Tidak lama kemudian, Ci Apong pun melahirkan. Dia melahirkan seorang putra yang sangat rupawan. Kemudian bayi itulah yang akhirnya diberi nama Raja Kecil. Raja Kecil ini pun kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rupawan. Seorang anak yang cerdas dan sangat menarik hati bagi Putri Jenil saat itu. Melihat hal tersebut, Putri Jenil pun berhasrat hatinya ingin mengangkat si Raja Kecil menjadi putranya, menjadi putra angkatnya. Maka untuk memenuhi keinginannya tersebut, agar Raja Kecil memang memenuhi syarat sebagai anak raja, Raja Kecil ini harus melewati serangkaian tes. Walaupun telah dikabarkan bahwa Raja Kecil adalah zuriyah atau keturunan dari seorang raja, Baginda Raja dan Putri Jenil tetap ingin memastikan bahwa sang Raja Kecil ini memang benar-benar dari keturunan seorang raja. Tes pertama adalah si Raja Kecil dibawa ke suatu batang pohon, kemudian disandarkan tubuhnya ke batang pohon tersebut. Jadi pohon tersebut mengandung getah. Getah ini dipercayai sangat dipercayai ketika itu bisa memberikan suatu hal yang menyatakan bahwa bila yang bersandar adalah benar dari seorang keturunan raja, maka getah dari pohon ini tidak akan mempengaruhi apa-apa pada tubuhnya. Batang ini disebut dengan jelatang, disebut batang jelatang. Maka disandarkanlah tubuh dari si Raja Kecil di batang pohon itu, dan ternyata tidak terjadi apa-apa pada tubuh si Raja Kecil ya. Sehingga terbuktilah dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa memang si Raja Kecil ini benar-benar keturunan dari seorang raja. Kemudian tes berikutnya, si Raja Kecil dipasangkan mahkota milik dari raja yang berkuasa saat itu, yaitu milik dari Raja Yam Tuan Sakti.
Dan mahkota ini pun telah disumpah, yang istilahnya telah dikutuk ya. Kalau seandainya mahkota itu dipakai oleh seseorang yang bukan dari keturunan raja, maka akan merenggut nyawanya, dia akan mati. Maka dipakaikanlah mahkota itu kepada si raja kecil. Dan takdir memang mengatakan tidak terjadi apa-apa pada si raja kecil. Si raja kecil tetap seperti biasanya, tanpa terjadi pengaruh apa-apa akibat dari mahkota itu. Semakin yakinlah bahwa Baginda Raja dan Tuan Putri Jenil bahwa sang raja kecil memang dari keturunan seorang raja. Maka diangkatlah si raja kecil menjadi anak angkat dari Kesultanan Pagaruyung yang saat itu sedang berkuasa. Akhirnya si raja kecil ini pun benar-benar dididik layaknya anak seorang raja. Dia dibekali ilmu perang, dibekali ilmu agama. Yang kala itu agama Islam memang sudah masuk ke Kesultanan Pagaruyung. Dengan kecerdasannya, dengan memang keturunan dari seorang raja, dia memiliki semua istilahnya semua keterampilan, semua skill sebagai seorang raja memang ada di dalam dirinya, karena di tubuhnya memang mengalir darah dari seorang raja. Akhirnya tumbuhlah beliau dewasa. Setelah dewasa sempat berkunjung ke suatu tempat, yaitu ke Batu Kucing. Di sana dia bertemu dengan Adipati Batu Kucing dan berkenalan dengan putrinya, yang membuat hati sang raja kecil tertarik. Keduanya saling tertarik. Akhirnya dari perkenalan itu raja kecil meminang sang anak Adipati, kemudian mereka menikah, memboyong anak Adipati bersamanya. Oh iya, raja kecil ini ketika diangkat menjadi anak angkat oleh sang raja dari Kesultanan Pagaruyung dan Putri Jenil ini, beliau bergelar Yang Dipertuan Cantik Raja Kecil. Akhirnya setelah menikah, raja kecil ini pun dikaruniai dengan seorang anak yang bernama Tengku Alamuddin. Suatu hari raja kecil seperti merasa terpanggil hatinya untuk kembali kepada leluhurnya yang ada di Johor. Hatinya terpanggil kembali untuk kembali merebut Johor. Maka raja kecil ini pun menghadap sang Baginda Raja, kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya untuk merebut kembali Johor dengan memohon izin kepada sang Baginda dan Putri Jenil. Raja kecil pun telah memberanikan diri untuk mengutarakan maksudnya tersebut. Kemudian sang Baginda Raja pun dan Putri Jenil menyetujui keinginan dari sang raja kecil. Maka sang Baginda pun melengkapi berbagai bekal perlengkapan untuk dibawa oleh sang raja kecil selama di perjalanan nanti. Dan dibekalilah sang raja kecil ini dengan seuntai rambut milik dari Putri Raja Jenil, kemudian sebuah pedang pemberian dari Raja Kuantan yang kemudian diberikan cap tanda pengendal dari Kesultanan Pagaruyung.
karena cap ini nantinya akan berguna bagi sang raja kecil dimanapun dia tengah berada. Sesama perantau dari suku Minang itu akan saling membantu dan saling memberikan, dan tentu hal ini sangat berguna bagi sang raja kecil di perjalanan nanti. Maka sang Baginda pun mengutus dan memerintahkan kepada 4 datuk dari Kesultanan Pagaruyung untuk mengawal sang raja kecil selama di perjalanan, yaitu Datuk 50, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Hambaraja. Maka akhirnya dengan keempat datuk ini bertolaklah sang raja kecil bersama keempat pengawalnya menyusuri sungai yang sebelumnya itu melewati jalan setapak, melewati Tapung, yang hingga akhirnya sampai di Siak. Setelah sampai di Sabah-Auh, beristirahatlah mereka, dan di Sabah-Auh ini mereka oleh Syah Bandar di sana itu peraturannya bahwa setiap pendatang itu harus memberikan upeti. Maka mau tidak mau sang raja kecil pun harus memberikan upeti kepada Syah Bandar yang ada di Auh. Nah, Syah Bandar yang ada di Auh ini tidak tahu kalau pendatang ini adalah sang raja kecil. Beliau hanya melihat ini seperti saudagar kaya atau seperti pedagang gitu. Maka besarlah upeti yang dimintanya. Besarlah upeti yang diminta oleh si Syah Bandar pada saat itu. Kemudian sang raja kecil pun setelah selesai beristirahat kembali melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Bengkalis. Di Bengkalis ini banyak saudagar ya, banyak saudagar kaya yang melakukan jalur perdagangan di sana, karena kan Bengkalis ini merupakan sebuah kota yang terletak di jalur dermaga sungai gitu, yang maksudnya jalur lalu lalang transportasi air gitu. Nah, sesampai di Bengkalis, sang raja kecil ini banyak yang memperhatikan. Sang raja kecil ini dianggap penampilannya itu seperti saudagar yang kaya, sehingga banyak orang-orang di sana yang disebut dengan batin atau saudagar kaya di sana itu menghormati dia. Nah, karena merasa diperhatikan dan diperhatikan dengan sambutan yang baik dari para orang-orang di sana, maka disinilah kesempatan sang raja kecil mencoba untuk menghimpun kekuatan untuk bisa merebut kembali Johor. Akhirnya beliau menemui salah seorang tokoh batin di sana atau saudagar di sana dan menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya, kemudian dan apa maksud dan tujuannya. Dari ceritanya ini maka orang-orang di sana mengetahui bahwa raja kecil ini adalah anak dari sang Baginda Raja yang kesultanannya dulu pernah direbut. Dan mereka percaya karena sang raja kecil memperlihatkan tanda pengenalnya yang dia bawa dari Kesultanan Pagaruyung. Nah, mendapat kepercayaan dari orang-orang yang ada di Bengkalis tersebut, dari para saudagar-saudagar kaya tersebut, mereka semangat, mereka mau membantu sang raja kecil dan menghimpun kekuatan, membentuk pasukan untuk membantu sang raja kecil kembali merebut tahta kerajaan di Kesultanan Johor.
Akhirnya sang raja kecil pun menghimpun kekuatan di sana, menghimpun kekuatan di sana, dan mereka menyusun strategi, menyusun langkah-langkah untuk bisa merebut kembali Kesultanan Johor. Kemudian berangkatlah mereka ke Kesultanan Johor untuk bermaksud menyerang Johor dan kembali berebut tahta kerajaan yang harusnya menjadi haknya. Baiklah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Berhasilkah sang raja kecil merebut kembali tahta milik leluhurnya dahulu? Kita nantikan di video selanjutnya. Stay tune dan ikuti terus ceritanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.